Halo adik-adik, hai semuanya, apa kabar adik-adik? Wah, kakak berharap adik-adik semua dalam kondisi yang sehat ya. Jangan lupa tetap makan makanan yang bergizi, rajin mencuci tangan. Terus kalau pergi-pergi keluar jangan lupa pakai masker ya. Boleh pakai face shield, boleh, tapi tetap di dalamnya pakai masker. Nah, oh ya adik-adik, masih rajin ngerjain PR online nggak dari guru, dari bapak ibu guru di sekolah? Nah, top. Nah, adik-adik, hari ini kakak mau membawakan satu buah cerita. Ceritanya apa sih? Nah, yuk kita berdoa dulu yuk sebelum kakak mulai bercerita. Lipat tangannya dan tutup matanya, kakak akan berdoa buat adik-adik semuanya. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh dipertemukan kembali, walaupun hanya lewat layar kaca. Kami boleh dipertemukan kembali dalam ibadah online ini. Kami tetap bersyukur Bapa dalam segala hal. Dalam situasi kondisi seperti apapun, kami mau tetap bersyukur. Bapa, kami akan memulai ibadah online ini Bapak. Kami mau mendengarkan satu buah cerita Bapak. Biar kiranya Bapak dari cerita yang dibawakan ini banyak nilai-nilai positif dan ada pelajaran-pelajaran positif yang bisa kami ambil. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, ceritanya tentang apa sih adik-adik? Wah, ceritanya tentang seorang wanita. Nah, seorang wanita. Kenapa ya? Nah, adik-adik sudah siapkan Alkitab adik-adik? Sudah? Oke, good. Buat adik-adik yang sudah bisa membaca, silahkan nanti bisa dibaca. Nah, buat adik-adik yang belum bisa membaca, nggak apa-apa. Nanti bisa minta tolong mama atau bisa minta tolong papa atau bersama-sama membaca Alkitabnya ya. Ceritanya diambil dari Lukas 8 ayat 43 sampai 48. Kakak ulangi ya. Lukas 8 ayat 43 sampai 48. Nah, ceritanya tadi kan kakak bilang ceritanya tentang seorang wanita. Wah, kalau adik-adik baca ya, di situ nanti adik-adik bakal tahu nih wanitanya kenapa ya, si wanita itu tadi kenapa. Nah, kan kakak mau cerita ya. Nah, ceritanya adalah tentang perumpamaan tentang perempuan atau tentang wanita yang mengalami pendarahan selama 12 tahun. Wah, kasihan ya adik-adik ya, dia mengalami sakit yang sudah sangat lama sekali. Ceritanya ada seorang wanita. Wanita ini punya sakit pendarahan. Dan itu sudah dialaminya selama 12 tahun adik-adik. Nah, selama 12 tahun itu wanita ini berusaha mencari tabib ya. Dulu tuh adanya tabib ya adik-adik, bukan dokter ya. Jadi dokter tuh belum ada, tabib. Nah, ke semua tabib yang ada di daerah itu dia datengin. Dia minta tolong untuk dia disembuhkan. Tapi nggak bisa adik-adik ya, semua tabib yang sudah dia datengin itu ternyata tidak bisa menyembuhkan dia. Nah adik, kira-kira perasaannya wanita tadi gimana adik-adik? Sudah mencoba ke tabib sana, tolongin dong, nggak bisa sembuh adik-adik. Terus tabib yang sini juga nggak bisa adik-adik. Wah, putus asa ya, kasihan ya. Nah, satu ketika wanita ini mendengar dari temannya kalau Tuhan Yesus mau datang ke daerah itu. Wah, nah wanita ini tahu siapa Tuhan Yesus ya. Dia tahu kalau Tuhan Yesus itu banyak melakukan mujizat adik-adik. Dan dia tahu bahwa Tuhan Yesus itu adalah
tabib dari segala tabib. Wah, tabib yang sangat hebat. Wah. Nah, terus temennya bilang gini, kamu tahu nggak, Tuhan Yesus tuh mau datang loh, mau ke daerah ini. Nah, apa iya? Iya. Nah, terus si wanita ini bilang gini adik-adik, ya udah deh, kalau gitu aku mau ketemu sama Tuhan Yesus aja gitu. Aku yakin dia bisa sembuhkan sakitku. Wah, kok yakin ya wanita ini ya adik-adik ya, perempuan ini kok bisa yakin sekali bahwa Tuhan Yesus itu akan menyembuhkan sakitnya dia. Wah, terus temennya lagi bilang gini, nggak bisa, ini nih nanti sempit berdesak-desakan, nggak bisa. Kamu gimana mau ketemu Tuhan Yesus? Nggak bisa, bisa, pokoknya bisa, dan aku yakin bisa. Aku hanya cukup menjamah jubahnya Tuhan Yesus aja, aku yakin aku akan sembuh. Wah, si wanita itu bilang gitu loh adik-adik. Wah, keyakinannya ya, percaya dia bahwa Tuhan Yesus bisa menyembuhkan. Nah, akhirnya temennya bilang, ya sudah kalau gitu, pokoknya aku udah bilangin ya, itu pasti nanti Tuhan Yesus tuh dikerumuni orang banyak. Susah deh kamu pokoknya nanti kalau mau ketemu Tuhan Yesus. Enggak, pokoknya aku bisa, aku harus ketemu Tuhan Yesus. Nah, begitu Tuhan Yesus lewat di daerah itu adik-adik, nah wanita ini ikut jalan adik-adik. Dia ikut, wah dia selip kanan, selip kiri. Wah, dia mencari gimana ya caranya ya biar bisa, tadi kan dia bilang ya, dia percaya bahwa enggak, aku cukup pegang jubahnya Tuhan Yesus aja, ya toh, nanti aku sembuh. Wah, ternyata betul adik-adik, Tuhan Yesus dikerumuni orang banyak. Wah, berdesak-desakan. Wah, sempit, aduh gimana nih, mau jalan susah. Wah, tapi wanita ini, si perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun ini, wah, dia nggak hilang akal adik-adik. Dia selip. Wah, terus adik-adik, dia julurkan. Begitu dia ada di dekatnya Tuhan Yesus adik-adik, dia julurkan tangannya. Set, dia pegang jubahnya Tuhan Yesus. Dan seketika itu dia sembuh adik-adik. Wow, keren ya adik-adik ya. Terus karena dia sembuh, wah, dia berlari. Nih, aku sudah sembuh loh, aku sudah sembuh. Wah, aku bahagia, aku sembuh. Dia bilang gitu. Nah, Tuhan Yesus bilang begini. Tahu-tahu Tuhan Yesusnya bilang, siapa tadi yang pegang jubahku? Wah. Nah, orang-orang yang ada di belakang Tuhan Yesus, nggak ada kok, nggak ada. Tadi tuh kita berdesak-desakan, nggak ada kok, nggak ada yang pegang. Enggak, aku merasakan ada kuasa yang keluar dari dalam diriku. Wah, ternyata wanita ini terus dia lari karena dia dengar Tuhan Yesus ngomong gitu, dia lari. Lalu dia bersujud, tersungkur di depan Tuhan Yesus. Saya Tuhan Yesus yang sudah memegang jubahmu, maafkan aku, dia bilang. Nah, adik-adik tahu Tuhan Yesus bilang apa? Nggak apa-apa, bangunlah, nggak apa-apa. Wanita ini, sekarang kamu sudah sembuh. Imanmu lah yang menyembuhkan. Nah, adik-adik, dari cerita ini, dari cerita si perempuan atau wanita yang mengalami pendarahan 12 tahun ini, apa yang bisa kita pelajari adik-adik dari wanita ini? Ya, betul adik-adik. Ya, wanita ini percaya bahwa dengan dia memegang jubahnya Tuhan Yesus aja dia bisa sembuh gitu. Waktu dia pegang, dia sembuh. Ya, apakah jubahnya Tuhan Yesus jubah sakti? Kan bukan. Jubahnya Tuhan Yesus bukan kayak bajunya Superman yang bisa bikin terbang. Enggak adik-adik. Tapi wanita ini, dia benar-benar menaruh harapannya kepada Tuhan Yesus. Dia percaya adik-adik.
dia sangat percaya tanpa ragu sedikit pun. Dan di awal wanita ini adik-adik, dia mengandalkan kekuatannya sendiri ya adik-adik ya. Dia pergi ke tabib sana, dia pergi ke tabib yang sana, ke semua tabib dia datangi untuk minta supaya dia disembuhkan. Tapi dia tidak sembuh adik-adik. Tapi begitu dia dengar bahwa Tuhan Yesus mau datang di daerah itu, dia bersikeras, pokoknya dia percaya, aku pokoknya bisa sembuh hanya dengan menjamah saja jubah dari Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kakak mau mengajak adik-adik semua, karena adik-adik adalah anak-anak Tuhan yang hebat-hebat semua. Kita taruh Tuhan Yesus dalam hati kita. Tuhan Yesus adalah sumber pengharapan kita. Tuhan Yesus adalah satu-satunya penolong kita. Jadi kakak meminta kepada adik-adik semua, kakak mengajak adik-adik semua untuk menaruh harapan hanya kepada Tuhan Yesus, tidak mengandalkan kekuatan sendiri, karena Tuhan Yesus akan menolong kita dengan caranya yang ajaib adik-adik ya. Tuhan Yesus tahu yang terbaik buat kita, asalkan kita semua benar-benar mau percaya tanpa ragu, menaruh harapan kita kepada Tuhan Yesus. Nah, itu dia adik-adik pelajaran yang kita bisa ambil dari cerita perempuan yang mengalami pendarahan selama 12 tahun. Nah, ceritanya udah selesai adik-adik. Yuk, lipat tangan lagi, kita tutup mata, kakak berdoa buat adik-adik semua. Terima kasih Tuhan untuk cerita tentang perempuan yang mengalami pendarahan selama 12 tahun. Dari cerita ini Tuhan, kami belajar untuk mau dan untuk bisa menaruh harapan kami kepada Tuhan tanpa ada keraguan. Kami mau percaya kepada Tuhan dengan tulus, setulus-tulusnya Tuhan kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Nah, ceritanya udah, berarti challenge ya. Nah, challenge minggu ini apa? Masih sama, challenge yang pertama adalah menghafalkan ayat hafalan. Nah, ayat hafalan minggu ini diambil dari Mazmur 31 ayat 25. Mazmur 31 ayat 25. Nah, bunyinya gimana? Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Nah, challenge yang pertama, menghafalkan ayat hafalan ya dari Mazmur 31 ayat 25. Nah, challenge yang kedua, kakak minta kepada adik-adik untuk adik-adik membacakan satu ayat saja, satu ayat firman Tuhan yang menjadi ayat favorit dari adik-adik semua. Nah, contohnya kakak punya satu ayat firman Tuhan yang sangat kakak senangi. Diambil dari Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nah, jadi setiap kali kakak susah, misalnya kakak baru ada masalah, kakak selalu ingat tuh, kakak ingat sekali, kakak ingat terus satu ayat firman Tuhan yang sangat mengena di hati kakak ya. Kalau kakak tadi berarti dari Mazmur 121 ayat 2. Nah, kalau dari adik-adik sendiri yang mana ayat firman Tuhan yang menjadi favorit dari adik-adik semua? Nah, divideokan ya. Terus jangan lupa dikirim ke
nomor HP kakak-kakak guru sekolah minggu. Nah, cerita sudah, challenge sudah, berakhir sudah ibadah online hari ini adik-adik. Kakak tunggu untuk challenge-nya minggu ini. Jangan lupa mengumpulkan. Dan sampai ketemu lagi, Tuhan Yesus memberkati.